Nama Raffi Ahmad mendadak jadi sorotan setelah disebut dalam persidangan kasus yang tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kemunculan nama presenter ternama tersebut sontak menarik perhatian publik, mengingat dirinya tidak termasuk pihak yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara itu. Momen tersebut terjadi ketika jaksa penuntut umum memeriksa seorang importir bernama Sri Pangestuti sebagai saksi di hadapan majelis hakim. Dalam persidangan, jaksa terlihat berupaya mengonfirmasi sejumlah keterangan yang sebelumnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP milik saksi tersebut. Dan salah satu poin yang turut disinggung adalah adanya penyebutan nama Raffi Ahmad dalam dokumen pemeriksaan itu. Berdasarkan keterangan yang dibacakan di persidangan, Raffi disebut pernah menitipkan 2 unit barang elektronik dari Amerika Serikat untuk dibawa masuk ke Indonesia melalui perusahaan yang kini sedang menjadi objek penyelidikan dalam perkara tersebut. Jadi di sini betul ada Raffi Ahmad yang tadi menyampaikan bahwa ada mengunjungi kantor yang ada di Amerika Serikat untuk laptop dan iPhone. Di sini kami menegaskan adanya iPhone tersebut jadi dikirimkan ke Indonesia melalui Bali jalur udara yang penting di packing di dalam satu poli dicampur barang lain dan customer yang mengurus email sendiri karena di dalam dokumen nanti tidak menyebutkan jenis barang berupa iPhone ini sampai dengan komunikasi. Di tengah derasnya pemberitaan yang menyeret namanya ke dalam pusaran kasus tersebut, Raffi Ahmad akhirnya memilih untuk memberikan penjelasan secara langsung. Suami Nagita Slavina itu merasa perlu meluruskan berbagai spekulasi yang mulai berkembang di tengah publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang semakin luas. Dengan tegas, Raffi membantah keterlibatannya dalam hal yang tengah dipersoalkan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namanya dibawa-bawa di... Oh ya, udah biasa saya pernah dibawa nama pencucian uang lah, inilah. Tapi yang pasti kalau ini saya tidak pernah ada transaksi dan tidak pernah memesan, menerima pun enggak. Tapi nanti lebih jelasnya lagi saya udah hubungin Pak Hotman untuk minta pendampingan hukum. Nanti hari Kamis kita preskon biar terjabarkan semuanya, oke? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Tak hanya memberikan klarifikasi, Raffi Ahmad juga mulai mengambil langkah yang lebih serius untuk menyikapi polemik yang tengah menyeret namanya. Menyadari isu ini terus menjadi perhatian publik, Raffi memilih untuk menyiapkan pendampingan hukum agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara lebih terarah dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi baru. Untuk itu, Raffi mengungkap bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan pengacara ternama, Hotman Paris Hutapea. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapannya menghadapi berbagai pertanyaan maupun tudingan yang belakangan ramai diperbincangkan. Meski begitu, Raffi belum ingin membeberkan seluruh penjelasannya kepada publik. Ia mengatakan bahwa semua keterangan akan disampaikan pada waktu yang tepat melalui konferensi pers yang akan digelar bersama tim kuasa hukumnya. Sakit hati nggak maksudnya? Udah biasa sih bilang apa, ya penting kalau ada yang fitnah biar jadi pahalanya buat saya, oke? Tapi nanti lebih jelasnya lagi saya udah hubungin Pak Hotman untuk minta pendampingan hukum. Nanti hari Kamis kita preskon biar terjabarkan semuanya, oke? Tak berselang lama setelah namanya disebut oleh Raffi Ahmad, Hotman Paris pun langsung ikut buka suara. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, pengacara kondang tersebut mencoba memberikan penjelasan mengenai duduk perkara yang beramai diperbincangkan publik. Dalam unggahannya, Hotman bahkan memperlihatkan sejumlah dokumen serta foto yang diklaim berkaitan dengan perjalanan Raffi Ahmad bersama beberapa rekan selebritas lainnya, seperti Ariel Noah, Desta, dan Gading Martin. Menurut penjelasan yang disampaikan, momen tersebut terjadi saat mereka berada di Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian kegiatan maraton. Dari perjalanan itulah nama Raffi disebut-sebut, kemudian muncul dalam keterangan salah satu saksi di persidangan. Namun Hotman menilai kemunculan nama kliennya tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam perkara yang sedang diusut. All investor must declare
ternyata skandal itu ya ternyata cerita bukan skandal. Cerita ini bermula dari kunjungan Ariel Noah, Desta dan Gading Marten dan Raffi Ahmad pada waktu kegiatan maraton di Amerika Serikat. Pada saat mereka mengunjungi restoran terkenal. Sekarang ini dituduh hanya Raffi Ahmad yang dituduh difitnah seolah-olah terlibat dalam import kargo yang melibatkan nama perusahaan Blu-ray di toko Blu-ray. Katanya ada kong kali kong dengan oknum bea cukai. Inilah foto pada saat kunjungan Raffi Ahmad, Ariel Noah, Desta dan Gading Marten ke Amerika Serikat yang dikerumunin oleh para fansnya. Oke, sampai ketemu hari Kamis ya. Tak berhenti sampai di situ, Hotman Paris juga menunjukkan sikap yang cukup tegas dalam membela kliennya. Berasa berbagai tudingan yang beredar telah berkembang terlalu jauh, ia pun memilih untuk meresponsnya secara terbuka di hadapan publik. Dengan penuh keyakinan, Hotman bahkan mengajak siapapun yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam kasus tersebut untuk datang langsung dan menunjukkan bukti yang mereka miliki. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import. Ya, kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Ayo, semua media dan orang-orang yang memposting, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu, ya. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray kargo import yang sekarang lagi di persidangan? Blu-ray kargo import. Ayo, berani datang nggak?